dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Fasil yang ada di sini dan juga teman-teman Sobat Asia. Alhamdulillah di tanggal 10 Desember ini kita dipertemukan walaupun dalam online dalam kuliah tamu dengan judul meroketkan bisnis online dengan YouTube. Oke, pertama-tama saya kenalkan untuk Bapak moderatornya untuk kuliah tamu kita pagi ini adalah Bapak Sunu Japika selaku Bapak Koordinator Bisnis selaku koordinator BP, dan juga untuk Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Dedi Fajar, di mana beliau adalah seorang praktisi bisnis online. Oke, untuk menghemat waktu untuk acara ini saya persilahkan kepada Bapak Sunu Jatmika. Oke, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, teman-teman sahabat Asia semua. Selamat pagi, sehat selalu semuanya, ya kan? Kita ketemu lagi di dalam kuliah tamu pada pagi hari ini dengan narasumber adalah Mas Dedi ya. Beliau ini juga salah satu alumni dari kampus kita, ya kan? Dia sekarang sudah merajai di dunia bisnis, ya kan? Di Legasisnya, ya kan? Nah, itu bahkan dengan produk tiwulnya kalau nggak salah ya Mas Fajar ya, dulu itu pernah sempat meroket di Singapura bahkan sampai go internasional. Nah, saya nggak tahu bagaimana tekniknya, kelas tiwul aja ya, mungkin bagi teman-teman sahabat Asia mungkin bingung apa itu makanan tiwul, ya kan. Nah, itu makanan tradisi Jawa Tengah khususnya ya, bisa go internasional ya kan lewat dunia internetnya, online-nya ya. Oke. Jadi sekali lagi Mas Fajar juga alumni kita dari Asia juga, ya kan ya. Dia sekarang sudah menjadi praktisi, ya kan, juga menjadi pebisnis di dunia digital. Nah, nanti mohon Mas Fajar bisa share ilmunya, tekniknya, ya kan, motivasinya kepada teman-teman sahabat Asia semua juga supaya jangan ikuti jejaknya Mas Fajar, ya kan. Oke. Nanti kurang lebih kita akan running 2 jam, termasuk juga sesi tanya jawab. Tolong nanti teman-teman sahabat Asia semuanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicat lewat Q&A-nya, ya kan. Semoga bisa tercover semuanya pertanyaan-pertanyaannya, ya kan. Juga nanti tugasnya untuk teman-teman sahabat Asia semua adalah meresume apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Dedi, ya kan, teknik-teknik apa saja kalau kita bisnis di media YouTube misalnya seperti itu, ya kan. Nah, nanti bisa dikumpulkan di hasilnya masing-masing ya, sehingga kuliah tamu pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman sahabat Asia semuanya. Kenapa? Kita sudah 3 kali ini mendapat kuliah tamu, ya kan, untuk meningkatkan kemampuan teman-teman sahabat Asia semua, ya kan, di mana sudah untuk menganalisa data kita sudah dikenalkan yang pertama dengan Facebook Ad, ya kan. Kemarin sudah dikenalkan juga dengan Google Trend. Nah, sekarang diangkat dengan menggunakan YouTube-nya, ya kan. Nah, semoga dengan tool-tool yang sudah diajarkan semua ini banyak teman-teman yang sudah mulai menggeliat untuk berbisnis, ya kan, berkuliah sambil mencari uang sendiri. Nah, itu harapan kita seperti itu, ya kan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ke Mas Dedi, ya kan, selaku narasumber pada pagi hari ini. Monggo, silahkan Mas Dedi. Matur suwun Pak Sunu, Bu Widi, terima kasih. Juga untuk teman-teman seluruh partisipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 Desember, Alhamdulillah. Setidaknya saya dari rumah, Pak Sunu dari kampus Asia, Bu Widi dari kampus Asia, dan teman-teman dari berbagai Indonesia Raya ini sepertinya. Sudah 360 lebih, wah luar biasa mahasiswa Asia. Oke. Oleh Pak Sunu kemarin saya diberikan amanah hari ini untuk menyampaikan materi tentang YouTube. Monggo nanti teman-teman, Pak Sunu maupun Bu Widi, jika audio maupun video saya terputus di tengah jalan bisa langsung mention ke saya. Nah, ini backgroundnya kan kayu ini,
karena emang lagi di desa ini saya Pak. Posisinya jauh di desa ya. Ini saya sudah bisa share screen Pak nggih? Silakan, tapi belum tampil Mas Fajar. Oke, saya coba share screen lagi. Oke, sama tanya Pak Suno. Kelihatan, ya, oke, sip. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah disampaikan oleh Pak Suno tadi. Jika mungkin ada pertanyaan, dan memang harusnya banyak pertanyaan ya kalau kuliah kayak gini gitu. Silahkan nanti langsung di chat. Nah, question and answer-nya nanti seperti biasa kemungkinan akan disediakan waktu khusus kita untuk sesi tanya jawab. Nah, pertama saya sampaikan itu adalah berdamailah dengan pandemi. Ya saat ini kan Anda sedang berada dalam posisi pandemi. Tidak semua orang mengalami. Jadi ya hanya di generasi kita kok kebetulan di generasi kita ini pandeminya COVID-19. Setidaknya sejak Maret sampai hari ini kita berada di tempat masing-masing, kita beraktivitas dari tempat masing-masing. 1 tahun ya, dalam artian saya rasa pun juga dan saya berdoa semoga 1 tahun pun pandemi ini juga segera berakhir. Kalau teman-teman ingat 100 tahun lalu ada pandemi pes namanya, atau bahkan ada pandemi namanya Black Death flu Spanyol, itu bahkan sampai 5-10 tahun usia pandeminya. Dan manusia yang tersisa itu hanya tinggal ribuan saja. Jadi lebih banyak yang nggak ada daripada yang masih bisa bertahan hidup. Nah, di pandemi ini semoga kita selalu sehat. Dengan keadaan apapun kita tetap bisa belajar seperti ini dan tetap bisa menjalankan bisnisnya masing-masing. Kalau misalkan dikatakan bisnisnya turun, penghasilannya turun, ya memang wislah, karena sekarang harapan minimalnya itu bisa makan saja sudah bagus. Sudah punya penghasilan saja sudah bagus di masa-masa seperti ini. Makanya tagline saya kali ini adalah berdamailah dengan pandemi. Nggak usah dimungsuhi, nggak usah diapa-apain. Ya, yang keadaan sepertinya seperti ini. Patuhin aja protokol yang sudah digariskan oleh pemerintah. Karena pemerintah punya data, pemerintah punya para ahli, dan kita tinggal mengikuti saja. Nggak usah ikut-ikutan yang tidak ngikutin. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah hari ini kita berbicara, belajar tentang YouTube untuk meroketkan bisnis online-nya masing-masing. Saya rasa biasanya ada teman-teman mahasiswa yang senangannya bisnis online biasanya. Karena kalau bisnis yang offline atau bisnis yang bukan online itu biasanya teman-teman mahasiswa masih cenderung malu untuk mengawali, malu untuk melakukan, dan seterusnya. Sudah ada solusinya, yaitu dengan bisnis online. Nah, saya kasih ini dulu, ancaman bisnis. Jadi, kalau kita belajar, jangan hanya terpaku pada apa-apa yang indah-indah, yang manis-manis, tidak. Dalam hal apapun, tidak hanya belajar. Nah, kebanyakan kita selalu dikasih yang indah-indah saja. Bisnis itu indah aja selalu. Enak aja selalu. Nah, Anda harus belajar dari dua sisi. Baiknya bagaimana, tidak enaknya bagaimana, dan itu Anda harus siap dengan semuanya. Yo, siap mendapat enaknya, siap juga mendapat resiko. Resiko jangan dihindari, tidak bisa. Tapi resiko dikelola. Nanti di belakang kita akan berbicara tentang pengelolaan resiko. Ancaman bisnis. Yang pertama, replika. Wah, itu mana-mana ini. Kalau teman-teman di Malang ngerti keramik di Noyo itu. Beberapa tahun lalu saya sempat survei di daerah keramik di Noyo. Saya tanya ke pedagang sana, Pak, kenapa keramik di Noyo kok modelnya begitu-begitu saja? Puluhan tahun modelnya begitu-begitu saja. Saya tanya orang lain lagi. Pertanyaan sama, Pak, kenapa? Keramik di Noyo puluhan tahun modelnya begitu-begitu saja. Masa toko mulai ujung sampai ujung ya begitu-begitu saja bentuknya keramik? Saya tanya lagi, sampai beberapa orang saya tanya, jawabannya sama. Pertanyaan saya sama, jawabannya ternyata juga sama. Yaitu mereka takut terjadi replika. Jawabannya gampang. Jadi saya tanya begitu, mereka jawab, ini mas, ini kok aku nggak modal anyar. Kalau saya bikin model baru, semua orang di sini bakal ikut-ikutan pakai model saya. Nah, saya untungnya apa? Nah, begitu. Ya, dalam satu sisi bisa kita pahami. Dalam artian,
satu model jadi, apalagi situ sentra keramik ya, semua orang bisa bikin keramik. Jadi satu bikin model baru, yang lain pasti akan ikut-ikutan nyontek. Nah, istilahnya nyontek. Ternyata nyontek itu gak arek sekolah, gak terima mahasiswa dok nyontek. Ternyata para pengusaha itu juga nyontek juga ya. Jadi mereka takut kalau produknya, saya bisa katakan inovasinya dicontek. Ya sudah, it's okay. Itu ketakutan yang wajar. Bagi para pebisnis, ketakutan direplika itu wajar. Tetapi ingat, justru saat bisnis Anda besar, saat Anda punya kekuatan besar, justru Anda membuat orang mereplika bisnis Anda. Nah gitu, Pegasus sudah tidak berada di versi itu. Pegasus misalkan jualan tiwul, kirim ke Singapura berapa karung. Ya udah, Pegasus kirim aja tiwul ke Singapura. Tiwul itu kayak remeh, panganannya bang desa. Karena orang desa gak iso tuku beras, tidak mampu beli beras, makanya makan tiwul. Tapi ternyata orang Singapura, orang Italia suka makan tiwul. Makanya Pegasus jualan tiwul ke Singapura, ke Italia, ke Makau, Thailand, dan seterusnya. Nah, akhirnya teman-teman ngikut. Ya wes aku tak melu dodolan tiwul. Ya silahkan. Silahkan. Dengan begitu kita akan membaca kekuatan. Oh, kekuatannya di kini. Oh, kompetitor mainnya di sini. Nah, gitu. Jadi tidak perlu takut terjadi replika. Contoh, saya rasa kalau anak-anak mahasiswa senangannya pakai sepatu Adidas, pakai celana Adidas dan seterusnya. Adidas regane piro rek? 15.000. Wow, jelas. Wah, emang ada Adidas harga 15.000, itu jelas replika itu. Beli sepatu Adidas berapa? 200.000. Ya enggak mungkin. Sepatu Adidas 200.000 itu jelas-jelas replika. Mbok Adidas kok endi? Tetapi sampai detik ini, apakah perusahaan Adidas itu kewar-kewar terhadap replika? Enggak. Dibiarkan saja. Skema pasar membuat replika produknya sudah biarin. Semakin punya replika terjadi, semakin untung. Nah, gitu. Termasuk siapapun juga seperti itu. Termasuk semakin banyak orang mereplika produk saya semakin untung. Untungannya apa? Promosi gratis. Kenapa promosi gratis? Semakin banyak orang beli Adidas palsu, semakin banyak orang tahu mana Adidas yang asli. Nah, gitu. Sehingga value, price bisa ditingkatkan. Nah, gitu nggih, teman-teman. Kemudian kekuatan terbaca. Kekuatan terbaca ini strategi ya. Strategi pasar kita terbaca oleh kompetitor. Strateginya Gojek dibaca oleh Grab. Strateginya Grab dibaca oleh Gojek. Saling membaca strategi, saling melempar diskon. Ketimbang kesuwen mbok yo dikawin pisan. Nah, akhirnya 2021 Grab dan Gojek jadi satu. Perkawinan terbesar sepanjang abad jari ini. Kita lihat aja nanti seperti apa. Gagal fokus wah iki. Pemuda, teman-teman yang baru biasanya gagal fokus. Koncone dodol HP didelok lho. Kok penak dodolan HP? Melok dodolan HP. Koncone sewa PS, lho. Sewa PS kok penak. Aku tak mari dodolan HP, tak dodolan sewa PS. Ikut-ikutan sewa PS. Koncone dodolan sepeda motor lho, kok penak. Melok dodolan sepeda motor yang lain ditinggal. Nah, ini gagal fokus. Enggak apa-apa. Boleh. Di fase seperti itu ya dinikmati saja. Siapapun dulu juga mengalami fase itu. Dulu kancaku dodol sepatu kok penak yo, nyoba dodol sepatu. Loh, kancaku dodol perumahan gak modal. Mek bondo brosur tok, melok dodol perumahan. Dan seterusnya. Dengan fase-fase seperti itu justru nanti akan ketemu, oh ternyata saya paling enak jualan produk atau jasa ini. Nah, begitu. Jual jatah lebih dari satu juga boleh. Siapapun juga demikian. Yang penting kan Anda bisa mengelola dan Anda bertanggung jawab atas keputusan Anda. Nah, yang penting itu. Jadi anak-anak mahasiswa juga teman-teman saya tuh heran. Senangnya digangguan fokus. Pemuda tuh harus fokus. Pemuda harus begini begitu. Pertanyaannya, fokus yang mana? Nah, saya rasa kurang fair kalau menyuruh mahasiswa atau anak-anak muda fokus pada satu titik. Kenapa saya katakan kurang fair? Setiap manusia memiliki kecenderungan fokus yang berbeda. Ada orang yang fokus kayak rel sepur, satu titik.
sinau fisika ya wis fisika terus sampai entek. Itu fokusnya satu titik. Nanti akan jadi ahli fisika, jadi ilmuwan fisika, Albert Einstein, nah gitu. Tetapi di lain itu juga ada manusia yang fokusnya polar. Kita nggak bisa mengeneral orang itu fokusnya satu titik. Fokusnya polar, contoh. Aku yo iso jadi pengusaha. Aku yo iso jadi penari paling hebat. Aku yo iso jadi penyanyi paling hebat. Aku yo iso jadi guru paling hebat. Nah itu manusia yang fokusnya polar. Dia fokus karena dia tahu apa yang dia lakukan dan bertanggung jawab apa yang dia kerjakan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kita kurang fair kalau saya mengatakan kamu harus fokus pada titik. Nah, Anda sekarang kuliah di Asia. Saya dulu juga kuliah di Asia. Kuliah aku desain. Jurusannya TI desain. Waktu itu desain masih berseragam dengan TI. Terus Pak Sono kemarin bilang, Mas, ini desainnya ya apa? Waduh, kalau sekarang sih yang desain itu wis kaku, Pak. Padahal saya dulu mahasiswa desain. Nah, gitu. Saya gak desain, saya golek duit aja. Jadi, teman-teman sekali lagi, fokus tidak harus pada satu titik. Anda sukanya apa, Anda konsen di situ, Anda bertanggung jawab penuh pada keputusan Anda, ya sudah. Keputusan Anda sekarang adalah mahasiswa. Ya fokus dong jadi mahasiswa, bertanggung jawab jadi mahasiswa. Selain mahasiswa, Anda punya bisnis online, nyewa-nyewain PS. Nah, boleh. Apa berarti itu pikirannya Bang? Enggak. Sekali lagi, fokus tiap manusia berbeda dan cara berpikir tiap manusia berbeda. Ada manusia yang mampu berpikir itu fokus, garap matematika ya wis. Garap matematika saja. Krungu musiknya bingung. Ada. Tapi juga ada. Contohnya saya. Kerjakan matematika kalau nggak dengerin musik gak iso-iso. Nah, jadi tidak di generalkan. Kenali diri Anda masing-masing. Kemudian substitusi. Substitusi itu produk pengganti. Contohnya kalau gambar jadi Adidas mana yang fake, mana yang asli. Xenia yang tergantikan oleh R3 dan seterusnya. Batik tulis tergantikan dengan batik printing. Substitusi. Apa Anda pengusaha harus melawan? Enggak. Keadaan jangan dilawan. Sentimen jangan dilawan. Anda sebagai pengusaha tugasnya adalah menyesuaikan. Sentimen apa yang terjadi ikut. Ikutin. Arusnya seperti apa, konversikan menjadi laba. Jangan ditentang. Sekarang kan sentimennya arek enom iku mainan TikTok. Nah, Anda sebagai pengusaha jangan ngutuk-ngutuk TikTok. Anda jangan judgement TikTok. Sebagai pengusaha Anda tidak perlu memberikan label stereotip tertentu pada aktivis TikTok. Ikutin dong. Demikian. Arek enom saiki mainan TikTok. Ya saya ikut-ikutan main TikTok. Untuk apa dikonversi jadi laba? Terlebih online waiki. Nah kalau usia-usianya biasanya usia-usia matang, usia-usia mapan, mainnya Facebook, LinkedIn. Nah saya juga ikut ke situ. Tetapi apa yang saya posting di TikTok dengan apa yang saya posting di LinkedIn berbeda. Kalau hasil penelitian saya postingkan di LinkedIn. Jurnal internasional saya posting di LinkedIn. Lah kalau jurnal internasional saya posting di TikTok, wah ya diguyu arek cilik aku. Salah posting, salah segmen. Nah, begitu. Setiap ada hal baru, Anda harus ikut menyesuaikan. Jangan dilawan. Sekarang pandemi ya sudah, biarkan pandemi terjadi. Ada tenaga kesehatan, ada banyak peneliti kesehatan, ada banyak ahli geoinformatik yang sudah mencurahkan segala keilmuan pengetahuannya di situ. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pengusaha ya sudah ikutin protokol pemerintah. Sambil mengkonversi keadaan menjadi laba. Nggak perlu ikut-ikutan yang pandemi itu, yang konspirasi lah, yang begini begitu adalah itu yang berbicara, biarkan mereka yang ahli. Selama kita tidak ahli, tidak memiliki banyak data, diam dulu, belajar dulu. Nah, gitu. Seterusnya iki biasanya arek TI. Tidak hanya anak TI, bahkan rekan-rekan yang manajemen, akuntan, desain bisa termajukan menjadi satu untuk usaha yang namanya startup. Kabar gembiranya di Asia untuk startup Anda sudah punya wadah.
Wah, itu keberuntungannya yang luar biasa itu. Anda belajar bisnis diwadahi dengan adanya PP. Anda startup diwadahi. Di Asia juga ada wadahnya. Itu luar biasa, Anda beruntung. Zaman saya di Asia dulu belum ada kayak gitu itu. Saya di Asia itu benar-benar single fighter. Mungkin Bapak Ibu dosen kalau mengamati saya waktu kuliah di Asia, itu saya kuliah ke Asia bawa tas anting, jualan. Apapun dijual, yang penting bisa dapatkan duit dengan halal. Saya itu juga pernah kok ke Asia jual gorengan itu juga nggak 1-2 kali, sering. Nah itu perlu kita lewati, perlu kita alami. Jadi teman-teman, bisnis itu tidak harus langsung Anda punya pabrik yang luar biasa besar. Modal miliaran, triliunan. Enggak, bukan seperti itu. Bisnis ya bisnis. Usaha ya usaha. Diawali dari mana? Dari kekuatan Anda ya sekarang. Saiki kuwate koyo aku biyen nggawa tas anting, nanti nawarin, ya sudah kekuatannya di situ. Dilewati masa-masa itu. Nanti kekuatan bikin gerobak ya sudah, nikmati selama kekuatan punya gerobak. Kekuatan punya tenda, nikmati. Masih tenda ini pindah-pindah, diusir Satpol PP terus melayu ya apa-apa. Kekuatan Anda saat itu di situ. Tetapi harus terus improvement. Sehingga kalau saya bilang kastanya terus naik dari waktu ke waktu. Sehingga pada satu titik bisnis Anda sudah autopilot. Apalagi sekarang tool untuk autopilot sudah banyak. Marketplace sekarang Anda pakai gratis. Dulu waktu saya awal di marketplace itu udah gratis, ada pajaknya. Meskipun sekarang beberapa marketplace juga masih minta pajak itu ya ada, tapi kan tidak banyak. Marketplace Anda itu bukan hanya buat belanja check out, tapi juga buat Anda jualan. Itu salah satu tips agar bisnis Anda autopilot. Jadi Anda tidak harus nongkrongin bisnis Anda, tidak harus berada di depan meja untuk ngurusi bisnis. Nah, contohnya untuk bisnis model berbasis teknologi, contohnya marketplace. Marketplace ini Anda bisa menjadi penjual, pembeli kulaan untuk dijual lagi. Bahkan Anda juga bisa membuat marketplace baru. Tidak apa-apa. Kemudian ada layanan on demand, Netflix atau Grab dan seterusnya. Ada yang berlangganan. Berlangganan ini biasanya skemanya gini. 3 bulan pertama gratis. Setelah 3 bulan baru bayar per bulan. Sepertinya WhatsApp nanti juga akan dibikin seperti ini. Oke, sebelum WhatsApp dibeli oleh Facebook, itu per beberapa tahun sekali membayar 15.000. Kalau seingat saya sekitar 3-5 tahun atau bahkan setahun sekali saya harus membayar WhatsApp itu 15.000. Atau 2 tahun sekali, saya lupa. Waktu itu WhatsApp belum dibeli sama Facebook. Jadi ada itu akunnya itu Anda harus bayar kapan itu. Ya murah 12-15.000 gitu. Mungkin Anda belum mengalami ya, soalnya nomormu gonta-ganti, turun setahun terus ganti nomor, ganti WhatsApp. Jadi turun sampai ngalami bayar WhatsApp. Kemudian WhatsApp dibeli oleh Facebook, skema billing tersebut dihapus. Jadi menjadi WhatsApp yang benar-benar gratis tanpa iklan. Tetapi di tahun 2021 WhatsApp yang sudah dibeli oleh Facebook berganti skema juga. Ada kemungkinan nanti WhatsApp diiklankan, jadi ada iklan muncul di WhatsApp Anda, atau Anda akan bayar untuk menggunakan WhatsApp, atau membayar tapi bertempo dan seterusnya. Nah, skema-skema seperti itu wajar terjadi di startup terutama. Dan pembeli pun juga memiliki hak untuk mengikuti, terus membayar, mengikuti yang gratis, atau beralih aplikasi pun tidak apa-apa. Itulah yang kita sebut di awal tadi sebagai substitusi. Misalkan aplikasi chatting A jadi bayar dan mahal, terus Anda pindah ke yang lain, tidak apa-apa. Karena memang jika Anda pengusaha startup, hal-hal seperti itu harus Anda perhatikan dan perlu Anda siapkan fisik, mental, dan strategi. Jadi pengusaha itu tidak cukup hanya kuat fisik, tapi juga kuat mental dan strategi. Nanti pengusaha juga galauan. Bagi ada mahasiswa yang senengane pasang story WhatsApp galau-galau itu mulai dibiasakan itu, ojo galauan. Usaha ya usaha. Biasanya orang-orang pengusaha adalah mereka yang kuat biasanya. Enggak usah galau-galau. Kemudian, nah ini ya kita sebut sebagai free atau premium. Contoh Semuli. Semuli itu kalau nggak salah ada versi gratisnya, ada versi bayarnya. Termasuk antivirus yang Anda gunakan jika Anda pakai Windows. Itu kan juga ada yang versi gratis,
juga ada yang versi berbayar. Inilah beberapa yang sampai saat ini menjadi model untuk bisnis yang berbasis teknologi, atau Anda kerennya menyebutnya sebagai startup. Hampir setiap hari ribuan startup baru muncul. Tapi berapa yang bisa bertahan? Nah, itu pertanyaannya. Tinggal nanti kita ini sejauh mana mampu bertahan. Nah, yang sering Anda dengar dalam urusan usaha biasanya adalah inovasi. Nanti ini baru kita mengarah ke YouTube. Jadi pembahasan hari ini kayak corong ya. Lebar dulu baru semakin mengerucut. Inovasi dalam usaha dan bisnis itu menjadi salah satu hal penting. Salah satu hal paling penting. Tetapi kebanyakan orang juga bingung inovasi itu apa. Inovasi itu ilustrasinya seperti ini. Ya. Adanya novelty. Novelty itu adalah tingkat kebaruan. Atau unik. Enggak harus baru, unik. Contoh, dodol es teh itu wis oke. Wis rame dodol es teh. Akhirnya bikin teh dicampur susu. Jadi Thai tea. Nah, gitu. Itu novelty, hal baru. Hal baru itu bisa muncul karena apa? Karena adanya action dan proses. Jadi juga nggak dipikir tok. Dipikir tok itu namanya buah pikiran. Ada apa yang difikirkan kemudian diproses dan dilakukan. Maka hasilnya menjadi sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik itu dikenal dengan novelty. Novelty-nya apa? Nah, begitu. Dodolan es krim tong-tong, es goyang sudah banyak. Bikin inovasi. Es tong-tong, es serut dikasih susu, kasih topping segala macam jadi es kepal. Nah, itu novelty. Apalagi sekarang di Malang, anak mahasiswa itu makanannya aneh-aneh. Vanila campur santan, campur gula, jadi boba, wah macam-macam. Itu kan harganya mahal ya, boba itu ya. Segelas 30.000. Ya produksinya tidak sampai 10.000. Kenapa bisa mahal? Karena novelty. Nanti perkara bertahan sampai kapan, kebosanan masyarakat sampai di mana, itu urusan nanti. Yang penting novel dulu. Kita sudah banyak belajar di lapangan. Hari ini bisnis itu moncar jadi meledos, duor, booming. Ternyata besok hilang. Tidak apa-apa, itu skema bisnis. Ada bisnis itu yang istilahnya hit and run. Seperti itu tadi ya, hit and run. Hari ini booming, besok hilang. Tetapi juga ada bisnis-bisnis yang long lasting. Long lasting itu untuk seterusnya. Ada terus. Contoh makanan aja gitu. Es kepal itu kan hit and run ya. Hari ini ada, besok hilang. Hari ini booming, besok hilang. Terus roti-roti artis itu, waduh macam-macam dulu ada. Sekarang tokonya aja udah hilang. Hit and run. Tapi kalau misalnya Anda lihat soto kambing, sate kambing, ayam panggang, itu mulai zaman mbah kita dulu sampai entah kapan tetap ada. Jadinya bisnisnya long lasting. Selanjutnya adalah lock. Inovasi perlu lock. Dalam artian timbulkan ketergantungan dari konsumen. Tuku tiwul ning aku ya wis tuku ning aku terus. Caranya apa? Dengan memperbaiki produk, layanan, komunikasi, dan seterusnya. Anda kalau jualan, ya harus siap WhatsApp Anda rame, di-chat banyak orang. Kalau males balesin chatting di WhatsApp, males balesin email, yo pakai marketplace. Tinggal check out, orang bayar. Nah, di sini ada orang tergantung terhadap produk kita. Saya kasih bocoran gini. Orly, minyak pelumas, itu asal spesifikasinya sama, spesifikasinya approve terhadap kendaraan Anda, ya sudah. Semua merek sama. Tapi selama ini kita dijejali dengan propaganda lock-in ini tadi, sehingga kalau kendaraanmu nggak pakai oli merek ini, maka akan, nah, itu sebenarnya ada strategi untuk lock-in agar orang membeli terus-menerus produk Anda. Kalau Anda nggak beli produk yang original, nah biasanya gitu, kendaraan Anda akan seperti ini, wah itu lock-in.
Padahal di bawahnya original ada OEM, ada kelas 1 dan seterusnya. Terserah Anda pilihannya yang mana. Nah, itu strategi login sekali lagi. Kemudian ada efisien. Berbicara efisiensi itu adalah apa yang kita gunakan sekarang itu berlaku tepat guna. Tepat guna itu ya waktunya tepat. Misalkan belajarnya 1 jam, ya 1 jam itu kita dapat banyak dari aktivitas belajar. Perjalanan misalkan 1 menit, ya 1 menit itu kita mampu menempuh perjalanan. Itu yang disebut dengan efisien tepat guna. Bersama 2 orang ya pakai sepeda motor, itu tepat guna. Masa misalkan cuma 2 orang yang diangkut Anda pakai bis. Ya bisnya tidak apa-apa, tapi itu tidak efisien. Nah, arek-arek mahasiswa senengannya berbicara tidak efisien ini. Jaringan nggak masuk laptop. Ini sudah matikan dulu laptopnya, jaringannya dicek wifi masuk apa enggak. Seefisien itu sebenarnya solusinya. Tapi ngono iku arek-arek sing diperiksa IP lah, DNS lah, antivirus wah sampai macam-macam. Nah, tidak efisien. Kemudian yang terakhir adalah komplement atau pelengkap. Dodol tiwul, ya disediakno dodolan gatot barang. Jualan kosmetik ya disediakan, jualan parfum pisan. Jualan jilbab ya sediakan, jualan baju muslim sekalian, mukena sekalian, tasnya sekalian, kan gitu, di komplit. Jualan mobil ya jualan underdealnya sekalian, jasa bengkelnya sekalian, jual olinya sekalian. Itulah komplit. Adidas jualan sepatu, tapi yo bikin training sekalian, bikin kaos sekalian, bikin topi juga. Untuk aktivitas outdoor, misal Anda jualan tenda, ya lengkapi dengan sleeping bag sekalian, dengan lampu sekalian, aktivitas-aktivitas outdoor, sak hati nih bisa dan seterusnya. Itulah komplement. Nah, sehingga jika ini sudah terpenuhi semuanya, itulah yang kita sebut dengan inovasi. Ingat, inovasi tidak hanya tentang baru atau uniknya saja. Tapi di sini saya berikan 4 yang berbicara tentang inovasi. Jika pekerjaan itu mampu diselesaikan dalam waktu 1 jam, ya sudah, efisienkan waktu 1 jam. Tidak perlu menghabiskan waktu 8 jam sehari. Jika pekerjaan tersebut mampu diselesaikan dalam waktu 1 jam. Tidak harus Anda nongkrongin usaha Anda 12-24 jam sehari. Jika sebenarnya Anda mampu melakukan usaha tersebut dalam waktu 3 jam misalkan. Waktu-waktu yang lain bisa Anda investasikan untuk kegiatan yang lain. Belajar dan seterusnya. Belajar tidak hanya sebagai di kampus. Manusia itu kan kewajibannya terus-menerus belajar. Nah, ini strateginya baru kita berbicara tentang YouTube. Strategi itu tidak hanya tentang Anda bagaimana menyerang lawan, atau tidak hanya tentang Anda bertahan dalam usaha. Nah, di sini saya berikan lengkap apa itu yang disebut dengan strategi. Biar tertata nanti. Jadi tidak hanya ABCD, strategi untuk menjatuhkan lawan, enggak. Justru dalam bisnis tidak ada lawan sejati, tidak ada kawan sejati. Waduh, mirip politik itu. Tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Karena pada dasarnya lawan itu bisa Anda rangkul sebagai kawan. Ya, kolaborasi. Kalau nanti Anda menganggap semua orang sebagai lawan, semua bisnis sebagai lawan, semua orang sebagai kompetitor, pusing nanti Anda mikirin kompetitor. Malah habis nanti. Pikirannya tercurah ke situ semua, oh gak situ. Bisnis juga sudah dodolan, malah ngurusi lawani. Ya. Pertama, identifikasi problem. Problemnya masyarakat itu apa? Paling gampang di sini. Nanti Anda akan ketemu bisnis apa yang paling cocok. Nanti Anda akan ketemu jualan apa yang paling cocok. Problem identification adalah identifikasi problem, identifikasi masalah. Masalah apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat Asia contoh. Mahasiswa Asia itu wifi lemot misal. Itu problem yang sudah Anda identifikasi. Oh, wifi Asia lemot jika digunakan oleh mahasiswa. Bisa Anda jualan pakai data.
wifi share dan seterusnya. Nah, kreativitas. Mahasiswa Asia kesulitan nyari kantin. Misal, jualanlah saya di Asia, jualan makanan. Problem identification. Jadi problem yang ada di masyarakat. Masyarakat bingung nyari masker. Bikinlah masker, jualanlah masker, dan seterusnya. Jadi masalah-masalah apa yang ada di masyarakat, kalau saya mengatakan konversikan menjadi laba, bentuk menjadi kebutuhan yang baik sehingga Anda bisa mengambil kesempatan dari situ. Masyarakat nggak mau kehujanan kalau naik motor, tapi kalau pakai mantel ribet. Nah, muncullah mantel yang kayak baju, nggak ribet, bisa dipakai langsung kayak baju. Nah, berangkat dari mana? Berangkat dari pelabuhan. Oke, gitu ya teman-teman. Baru berbicara metode atau metode. Problem identification itu kumpulkan saja. Problem-problem yang ada itu Anda kumpulkan saja. Tidak usah ngapa-ngapain. Hanya mengumpulkan problem. Masalah-masalah apa yang ada itu dikumpulkan. Baru nanti kita berbicara metode. Metode itu isinya apa? Salah satunya data. Nah, tadi sudah disampaikan toh sama Pak Suruh sama Bu Widi bahwa di perkuliahan TAM yang kemarin Anda sudah belajar data dari Facebook Ads, Google Trend, dan seterusnya. Itu data. Anda punya data, oh ternyata sangu nih area Asia. Oh ternyata uang bulanan anak Asia itu rata-rata sekian sampai sekian. Itu data. Diapain? Simpan aja dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan di tahap ini. Simpan saja dulu. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kita melakukan tahap selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikannya atau bagaimana kita decisionnya, actionnya bagaimana. Oh area Asia itu berarti jajan sehari sekali makan tuh 10.000. Itu data. Anda udah punya problem. Problemnya area Asia kesulitan kantin. Datanya area Asia sekali jajan 10.000. Autunya apa? Saya jualan nasi bungkus harga 8.000. Nah, gitu. Setelah itu baru tahap kita analisis. Apakah dengan jualan nasi 8.000 itu untung? Apakah dengan jualan nasi 8.000 isok laris? Apakah dengan jualan nasi 8.000 bisa menjadi solusi atas problem tadi? Perlu ada tahap analisis. Kalau nggak ada tahap analisis, serampangan nanti. Asal aja ngasih diskon. Diskon gede-gedean. Ya ternyata rugi. Itulah perlu kita tahap analisis. Kemudian action. Action itu enggak, tetap harus ada action, kemudian resiko, manajemen resiko. Jualan nasi 8.000, sementara warung-warung yang tetangga jualannya 10.000. Anda jualan lebih murah, resiko nih untuk dipadu karo koncoy, dicelatu karo warung-warung sebelah, dimusuhi sama warung-warung sebelah. Wajar. Skema pasar, skema permainan harga seperti itu. Di saat ada harga lebih murah, mereka-mereka yang jualan dengan harga lebih mahal akan mendiskreditkan yang lebih murah. Oh, sing murah aku daging tikus. Oh, sing murah itu enggak halal dan seterusnya. Itu hal yang wajar di pasar. Dalam bisnis pun juga wajar. Dan Anda harus siap dengan seperti itu. Ya biarkan saja. Kalau saya sih tak biarkan saja, karena saya berkonsentrasi pada kualitas produk dan kualitas layanan. Itulah salah satu manajemen resiko. Lalu di mana YouTube sebagai penyokong kita untuk bisnis? Kata-kata influencer itu sudah sangat akrab, mislah di telinga Anda semua. Influencer itu sudah sangat akrab. Tetapi pada dasarnya influencer adalah orang yang punya pengaruh sosial pada bidangnya masing-masing, orang yang punya pengetahuan pada bidangnya masing-masing. Pak Sunu itu kan luar biasa pengetahuannya di robotik. Berarti Pak Sunu adalah influencer robotik. Nah, benar loh. Terus, jadi influencer itu jangan Anda pikir hanya di Instagram, di YouTube, di TikTok, tidak. Dia influencer, punya pengaruh. Jadi apa yang dilakukan oleh influencer itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. Itu yang disebut dengan influencer. Nah, di sini saya sajikan betapa mudahnya jika menjadi influencer di YouTube. Ini kok ada urusannya sama bisnis Anda masing-masing, yaitu di poin 5. Di mana Anda bisa mendapat AdSense, di mana Anda AdSense ya, nomor 6 itu seharusnya.
Anda bisa mendapat endorse, dan yang paling penting adalah poin nomor 8, yaitu Anda bisa membuat iklan pribadi. Mudah, enak kalau sudah jadi influencer. Jadi Anda tidak selalu harus membayar influencer, sana sini tidak harus. Anda pun mampu menjadi influencer, dan kalau sudah jadi influencer itu enak. Anda bisnis apapun gampang. Tetapi sebelum mengarah ke influencer, nomor 1, ide konten cenderung mudah dan fleksibel. Ini harus Anda perhatikan. Apa di Instagram, apa di YouTube, apa di TikTok, atau di Facebook, Twitter, Dailymotion, itu macam-macam sekarang. Dan biasanya influencer sesuai sama hobinya. Sing hobi foto-foto ya wis Instagram foto-fotonya diedit. Dan tidak mengganggu kuliah. Yang paling penting kan ini untuk anak Asia. Kuliah Anda tetap berjalan dengan baik, nilai-nilai Anda baik, dan mendapat penghasilan. Jadi ceritanya adalah mendapat penghasilan secara mandiri selama kuliah. Meskipun secara kuliah juga mendapat penghasilan. Salah satu jalurnya adalah menjadi influencer. Nah, kalau jadi influencer baru Anda melangkah ke bisnis. Atau jadi bisnis dulu baru melangkah ke influencer, ya enggak apa-apa. Jadi tidak harus mana yang dulu, mana yang akhir, tidak. Konsekuensinya adalah mana yang Anda lakukan, yang Anda nyaman itu di mana. Pengen jadi influencer dulu, silakan. Pengen jadi bisnis dulu, silakan. Semuanya keduanya saling mendukung. Mendukung untuk apa? Untuk aktivitas Anda kuliah. Siapapun dulu juga seperti itu. Bisnis adalah untuk mendukung kuliah. Anggap saja gaya bayar skripsi, bayar sidang, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu tidak terasa juga biayanya banyak loh. Fotokopi, ngeprint kesana kemari, nah itu. Durung kalau ngoper tanda tangan dosen. Ya lek ndek sepeda motor, lek ndak numpak angkot kesana kemari. Nah, gitu. Itu biaya-biaya yang tidak disadari dan terkadang tidak tercover oleh biaya bulanan Anda. Makanya silakan punya penghasilan dari kekuatan Anda sendiri, dari kemandirian Anda sendiri. Bisnis kah, influencer kah, dua-duanya kah? Dan juga sekarang semakin banyak ya anak-anak mahasiswa itu yang jadi influencer, sehingga di usianya masih sangat muda mereka sudah memiliki penghasilan, bahkan penghasilannya juga banyak dengan jadi influencer. Cara nih, nah ini saya bagikan tips di YouTube ya, karena tema kita hari ini YouTube. Saya bagikan tips bagaimana menjadi influencer di YouTube. Oke. Pertama adalah konsisten. Konsisten dalam apa? Ya konsisten dalam berkarya. Kalau YouTube kan diupload, sama Instagram juga diupload. Konsisten itu maksudnya misalkan mampu upload karya seminggu sekali, ya sudah seminggu sekali. Mampu upload karya 3 minggu sekali, ya sudah. Yang penting terus menerus. Nah, ojo kok hari ini minggu ini lagi bersemangat ngupload 10 video. Habis itu 10 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak ngupload. Nah, itu namanya tidak konsisten. Nah, begitu. Konten itu kan tergantung pada hobi Anda masing-masing ya. Hentikan ego. Wah, sewenang-wenangnya arah-arah influencer itu egonya luar biasa. Kenapa saya katakan ego? Gak gelem membalas komentar. Kalau udah banyak yang komentar, banyak yang nge-like, itu komentar dibiarin aja, nggak dibales, nggak diapa-apain. Nah, itu ego. Nah, teman-teman Asia, nanti jika jadi influencer dan Anda punya kesuksesan di situ, tolong egonya dihentikan. Silakan komentar-komentar yang ada itu dibales untuk menimbulkan interaksi. Kenapa harus seperti ini? Itu untuk memberikan efek karir Anda jangka panjang. Adanya interaksi yang terus menerus. Kemudian ikuti TOS-nya, term of service-nya. Kalau YouTube ya ikuti TOS-nya YouTube. Kalau YouTube itu kan untuk mendapat monetize dari AdSense, subscribe-nya harus sekian, jam tayangnya harus sekian. Nah itu Anda ikutin. Maka itu karpe dewi. Dimanapun juga mengikuti term of service. Di Instagram tentu juga ada term of service-nya. Ikutin. Belajar mengikuti term of service, nanti Anda akan terbiasa belajar mengikuti MOU. Anda sebagai pebisnis nanti akan banyak sekali bertemu dengan MOU. Belajar mengikuti TOS, Anda juga akan belajar tentang MOU. Mana yang relevan, mana yang tidak. Mana pasal yang harus dihapus, mana pasal yang
revisi, mana pasal yang perlu diikuti, itu belajarnya dari situ. Hati-hati dengan MOU, termasuk hati-hati dengan term of service. Kenapa ini harus semua dilakukan? Karena di YouTube dia tidak pernah tahu mana konten kita yang akan jadi viral. Ya sudah, upload saja. Sesuai dengan ciri khas Anda, karya Anda seperti apa, ya sudah upload saja. Dan kita tidak pernah tahu mana yang akan menjadi viral. Nah, ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di saat Anda masuk ke YouTube. Oke, sekarang ketemu benang merahnya. Di saat Anda sudah jadi influencer, nah ini benang merahnya. Jika Anda sudah menjadi influencer, apapun yang Anda jual akan laku. Terus setelah apa yang Anda jual akan laku. Itulah enaknya kalau jadi influencer. Gak enaknya, yo fan Anda banyak. Orang kalau fan-nya banyak, itu kan yang nyinyir juga banyak. Kalau nggak mau dinyinyirin sama orang, ya nggak usah jadi orang berpengaruh. Semua orang berpengaruh pasti ada yang nyinyir. Tanya aja Pak Sunu, Bu Widi itu. Mereka punya pengaruh di Asia. Pasti di belakangnya juga ada orang-orang yang nyinyir. Itu trade off ya. Dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Koyok Anda habis makan, itu ya kenyang. Itu trade off, nggak bisa dipisahkan. Namanya api ya panas. Kalau nggak mau api itu panas, ya nggak usah nyalain api. Nah, gitu saja. Semudah itu, sesederhana itu prinsipnya. Sesederhana itu pula melakukannya tergantung. Pertanyaan yang sangat mudah adalah mau apa tidak untuk melakukan. Benang merahnya di sini sekali lagi, menjadi influencer di YouTube adalah salah satu cara. Dan sekarang bisa saya katakan salah satu cara paling efektif untuk menaikkan bisnis Anda masing-masing. Anda sudah belajar data, Facebook Ads, dan segala macam. Sekarang sudut pandang yang baru untuk melengkapi semua itu adalah influencer. Nah, dari saya materi yang seperti itu, terima kasih sekali. PowerPoint saya sudah habis materinya, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Sunu, Bu Widi, monggo. Oke, terima kasih. Oke, selamat. Terima kasih Mas Fajar atas materinya, ya kan. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, ya kan. Di sini belum di chat, belum ada yang banyak yang tanya, ya kan. Tapi semoga bisa ada pertanyaan sambil menunggu. Mungkin saya mau tanya dulu nih Mas Fajar ya. Tadi sama Mas Fajar kan disinggung tentang masalah inovasi ya. Biasanya ya, untuk bisa memunculkan inovasi atau ide itu kan kebanyakan orang biasanya menggunakan ilmu kepepet. Jadi kalau udah kepepet kan baru keluar muncul inovasi atau ide-idenya. Nah, sedangkan mahasiswa itu untuk ilmu kepepetnya kan masih di zona aman. Nah, bagaimana supaya di mahasiswa itu bisa muncul ide, inovasi sehingga nanti akan menjadi influencer tadi kan bisa masuk ke sana. Oke, kira-kira apa itu yang mungkin bisa ditanggapi dulu? Nggih, ilmu kepepetnya mahasiswa itu belum masuk Pak nggih. Kayak apa mahasiswa aja oleh sangu bulanan itu mang. Jadi aman aja mahasiswa itu. Kalau mungkin dulu saya mahasiswa kepepet itu, kepepet dan lulus soalnya. Kalau nggak lulus dimarahin orang tua nanti saya. Oke, teman-teman, kalau saya rasa ini nggih, isok jangan sampai kepepet. Jadi dihindari kepepetnya. Karena biasanya manusia kalau kepepet itu nanti jadi yang sporadis. Sporadis itu bergerak tanpa tujuan, bergerak tanpa perhitungan, bergerak tanpa strategi, itu namanya sporadis. Ono demo mau melok demo. Lapo demo yo mbuh melok tok, wah itu sporadis. Demo RUU apa itu yang kemarin itu? Ada demo tuh mahasiswa. Oh, cipta kerja itu. Undang-undangnya belum kamu baca, kamu sudah demo.
Nah, itu sporadis. Nah, biar ojo sampai kepepet, sekali lagi jangan sampai kepepet. Karena kepepet itu enggak enak. Jadi siapapun juga mengalami kepepet. Masih mahasiswa terus kepepet itu pernah mengalami juga. Dan teman-teman saya sampaikan sekali lagi, kepepet itu enggak enak. Enggak ada enaknya kepepet. Apalagi urusan ekonomi. Ya, intinya jangan sampai kepepet. Nah, pertanyaan Pak Sunu tadi adalah biar idenya muncul. Salah satu cara yang paling gampang adalah lihat daerah sekitar mereka ada masalah apa. Nah, nanti Anda akan gathering, mengumpulkan permasalahan seperti yang skema tadi saya berikan. Entah itu ide yang sesuai entah tidak, ide itu relevan atau tidak. Yang penting kalau sudah ada ide dicatat. Nah, kebanyakan orang itu di situ. Dalam artian punya ide tapi nggak tercatat, akhirnya hilang. Nah, kalau saya tuh kemana-mana bawa buku kecil, nyatet. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini garis gitu ya, ditulisin. Kelihatan. Nah, ini ditulisin. Bukunya cuma loh, buku sederhana kayak gini. Tuh. Ini pun hadiah, hadiah ikut workshop ini. Tetapi ini dibawa kemana-mana dibawa. Dan itu apa? Nyatet ide. Kalau nggak nyatet ide di buku, biasanya saya punya ide apa, direkam pakai HP. Aku mau punya ide ini. Ya sudah, seperti itu saja. Terpakainya kapan kita nggak tahu. Dipakai atau enggak, relevan atau enggak kita enggak tahu. Yang penting ada ide dicatat aja dulu. Wis, ojo sampai kepepet. Hindari kepepet ya. Ilmu kepepet itu dihilangkan. Ngatan Pak Sunu. Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Artinya memang ilmu kepepet hindari, tapi yang penting kan terkonsep tadi ya. Jadi bisnis kalau terkonsep mungkin akan lebih jangka panjang daripada ilmu kepepet tadi ya. Oke. Nah, ini sudah banyak yang mulai bertanya, Mas Fajar, ini pertanyaan dari Mas Dimas, ini pertanyaan luar biasa ya. Sekarang YouTube dinilai sebagai lapangan pekerjaan. Ya kan, banyak sekarang orang mencari nafkah lewat YouTuber sebagai employer-nya atau YouTubernya. Dan juga banyak pesaing yang lebih berat seperti artis atau industri yang sudah menang modal. Nah, bagi kita ini mahasiswa yang mengarah ke sana, mau bisnis ke sana, nah, bagaimana cara bersaing dalam kondisi seperti itu? Kalau kita misalnya bersaing dengan Mas Dedi, bukan Mas Dedi ini ya, Mas Dedi Confuser kan ya, seperti itu kan jadi YouTuber juga kan gitu. Ya, tapi kan tidak kuat secara modal mungkin kan ya, termasuk Mas Dedi yang sekarang jadi narasumber pun ya ini kan sudah luar biasa juga kan gitu, seperti itu. Nah, ini pertanyaan Mas Dedi, bagaimana kita bisa bersaing? Oke, terima kasih. Oke. Saya sempat ngintip ini teman-teman ada pertanyaan di chat, mungkin ini nggih. Teman-teman di chat bisa masuk ke question and answer Pak Sunu nggih. Yes. Untuk lebih bisa nanti diperhatikan oleh Pak Sunu. Oh, Dimas Dwi ini Pak J. Yeah. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi rekan-rekan, saya pun juga ini ya kadang ya lucu ya kalau ngumpul sama rekan-rekan forum YouTuber itu. Mereka tuh marah-marah kalau ada artis masuk YouTube. Wah, marah-marah ya, wes kok artis saya kok sama masuk YouTube mengambil ladang katanya. Sama saja. Lucu-lucu juga dengan. Tapi begini, kita tidak bisa berpikir, kalau saya tidak mengizinkan Anda mahasiswa Asia, adik-adik kelas saya gitu ya. Saya tidak mengizinkan Anda berpikir dangkal maupun sempit. Peluang selalu ada. Artis masuk YouTube ya enggak apa-apa. Saingan berat enggak apa-apa. Justru dengan adanya saingan berat, Anda akan berbicara, Anda akan memiliki kekuatan yang lebih berat juga. Modal seonoe. Jadi yang kita lihat mungkin artis-artis yang sudah punya pesawat, artis yang sudah punya helikopter. Tapi apakah kita juga pernah melihat para YouTuber yang modalnya hanya HP tapi dia bisa menghasilkan ratusan juta per bulan? Banyak sekali. Jadi modalnya hanya HP. Salah satunya teman saya juga. Modalnya hanya HP Cina lagi. Hadiah jalan-jalan jari. Tapi per bulan penghasilannya juga sudah bagus. Jadi apapun yang Anda punya sekarang, itu kekuatan Anda. Kalau kekuatan Anda itu semakin diasah, nanti semakin baik. Tapi kalau sekarang kita hanya melihat kekuatan orang lain, kita sendiri pun nggak akan kuat nanti. Hanya kita bisa melihat saja. Dan dimanapun fase kehidupan, selalu ada persaingan. Tidak pernah kehidupan itu tidak ada saingan, itu tidak pernah. Nah, itu yang harus kita pelajari. Dan bagaimana kita mengambil sikap atas persaingan tersebut. Monggo.
Oke, terima kasih Mas Didi. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya kita harus menggunakan kata pepatah ya. Jadikan kelemahan orang lain jadikan kekuatan mungkin kan. Iya Pak Sunu. Ya, jadikan mungkin teman-teman sahabat Asia ini ya, jadikan kelemahan kita menjadikan kekuatan untuk bersaing di bisnis tadi. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua ini dari Mas Mahindra Krishna Murti. Ya, ini pertanyaannya adalah apakah di platform YouTube itu satu-satunya value untuk menaikkan bisnis? Apakah ada bentuk lain selain di YouTube? Mungkin pertanyaannya mungkin arahnya ke situ, Mas Fajar. Silahkan. Oke, menjadi influencer tentu tidak satu-satunya jalan. Dalam hal apapun, tidak hanya kuliah kita hari ini. Setiap hal yang kita temui selalu ada banyak solusi yang bisa kita ambil. Solusinya hari ini kan kita berbicara bisnis jualan, solusinya dengan menjadi influencer di YouTube. Juga ada tidak menjadi influencer tapi bisa promosi dari YouTube juga bisa. Nah, mungkin sebentar ini harus saya kasih contoh. Nyonso Pak Sunu, saya izin share screen lagi. Ya, silakan. Oke, semoga sudah masuk teman-teman. Di sini saya buka YouTube. Nah, tadi saya berbicara tentang bagaimana influencer di YouTube. Selain menjadi influencer, Anda juga bisa pasang video yang berupa iklan di YouTube. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu yang saya jual. Nah, ini iklan, nggak bayar, tapi Anda pasang di YouTube. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa Anda lakukan. Dan ini video-video yang dibikin pun juga tidak sebaik, tidak sebagus video-video yang Anda buat. Jadi videonya hanya asal saja. Nah, ini punya saya ini. Ini nomor saya. Maksudnya videonya, oke, saya buka videonya. Semoga Anda bisa melihat dengan lancar. Videonya bukan seperti yang Anda ini tuh videonya cuman slide gini saja. Kalau bikin slide seperti ini kan untuk Anda itu sudah teramat mudah. Yang penting ada nomor HP. Di sini taruh nomor HP, di judul taruh nomor HP, di deskripsi juga ditaruh nomor HP. Nah, dalam artian untuk apa? Ini adalah upaya kita untuk promosi yang paling cepat. Nah, Anda bisa promosikan produk Anda seperti ini. Ini sangat mudah, sangat cepat, tanpa harus kita menjadi influencer terlebih dahulu. Itu beberapa solusi yang lain selain influencer. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Jadi intinya bahwa kadang-kala kita tuh takut dengan apa yang belum kita kerjakan, mungkin seperti itu kan ya. Seperti tadi kalau melihat video, kadang kita harus melihat videonya harus perfect sampai nggak launching kan. Sedangkan mungkin customer kan nggak butuh video yang terlalu perfect, ya kan sederhana tapi seperti mungkin bisa ditambah seperti itu mungkin bagi teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk membuat sesuatu yang kadang-kala menurut kita wah ini kok nggak bagus-bagus ya, tapi mungkin bagi user sudah bagus ya. Seperti mungkin itu tambahan sedikit aja. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Mita, ya kan? Nah ini biasa. Ya semakin tadi sudah singgung, semakin kita naik daun, pasti netizen semakin ramai. Nah, pertanyaannya kan gitu. Nah, ini pertanyaan apakah kalau ada netizen baik itu yang positif atau negatif, khususnya yang negatif, apakah kita perlu nanggapi atau tidak? Seperti itu kira-kira kalau sudah jadi ibu tadi ya bisa mungkin jadi dijawab sebagai pengalaman. Ini kan pasti juga banyak netizen yang nyinyir juga kan seperti itu. Oke, monggo. Ya memang ya netizen ya wis ngono iku lah. Tapi perlu Anda sadarin gini. Kita berbicara dengan verbal tatap muka, kita berbicara dengan video call seperti ini, kemudian kita berbicara dengan teks itu dalam kondisi yang berbeda. Nah, itu harus teman-teman sadari. Apa yang ditulis oleh netizen itu bukan kepribadiannya dia. Netizen nyinyir ya sudah, jangan nyinyirin balik. Itu ya bukan kepribadiannya dia, karena dia berlindung di bawah tembok kalau saya berbicara. Karena kan misalkan ada netizen nyinyir, terus Anda balik nyinyir lagi, waduh terus siapa sing waras? Lah padha wae.
Nah, tip dari saya biasanya kalau ada netizen yang nyinyir seperti itu, saya cuma balas gini aja. Terima kasih kakak sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman Anda. Nah, ngono. Yo berdaya promosi video kita ya. Jangan kalau nyinyir kita nyinyirin balik, jangan, enggak usah. Tetap diberikan tanggapan karena semuanya berhak mendapatkan tanggapan dari kita. Tanggapnya sejauh apa ya? Sejauh yang Anda mampu. Misalkan di tiap video itu Anda dapat 100 komen. Isone balas cuma 10 komen tok ya sudah. Kecuali kalau Anda udah punya staff. Siapa sekarang juga begitu, di video banyak komen ya tidak semuanya harus ditanggapi saat ini juga. Apa besok, apa minggu depan, sak isone, sak kuate. Nah, itu tips dari saya. Oke, terima kasih ya. Oke, semoga tadi sudah bisa terjawab ya kan untuk Mas Vita ya. Artinya itu tidak harus selalu menjawab negatif dengan dilawan dengan negatif, mungkin seperti itu. Oke, ini dari ini Mas siapa nih? Ini tanpa ini anonymous ya tadi namanya nggak ada ya. Tapi pertanyaannya parameternya aja nih. Kira-kira tolak ukur atau parameter ukurannya sebagai invoicer itu apa sih? Apakah keuntungan profit sudah sekian juta atau sekian apa atau sudah subscribe-nya sekian, mungkin kan seperti itu. Ini yang ditanyakan secara teknisnya. Betul ini Pak, bagus pertanyaannya. Jadi ukuran atau parameter seseorang tersebut dikatakan influencer atau tidak itu sampai saat ini memang tidak ada batasan yang jelas. Berbagai penelitian pun juga saya baca tentang influencer itu apa juga tidak ada batasan yang jelas dia dikatakan influencer atau belum. Tetapi kita kerucutkan menjadi YouTube. YouTube itu memberikan silver play button bagi mereka yang sudah memiliki 500.000 subscriber. 500.000 ya. Kemudian nanti berlipat ke 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. YouTube memberikan penghargaan. Google Map juga memberikan penghargaan seperti itu. Sebagai itu sebenarnya adalah upaya mereka untuk menyaring mana sih orang yang benar-benar influencer. Tetapi juga ada, jangan silau dulu. Jangan silau dulu dengan yang subscribernya banyak. Karena toh subscriber bisa diakali. Beli subscriber banyak yang jual. Beli viewer banyak yang jual. Nah itulah kenapa jangan silau. Tetapi juga ada, saya punya teman yang Instagramnya itu followernya hanya 1.000. Tapi hampir di tiap minggu dia dapat iklan. Nah jadi di sini teman-teman tidak sampai sekarang belum ada definisi yang utuh tentang parameter tersebut. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Itu mungkin sebagai jawabannya. Kemudian ini teknis ini mungkin sharing pengalaman kalau yang ini tentang pertanyaan dari Mas Deva Nuranda ya, ini dari Prodi Teknik Informatika ya. Bagaimana cara menjalin holding reports yang baik ke klien sehingga klien atau customer untuk repeat order terhadap produk atau jasa kita. Jadi mungkin untuk flashback ya istilahnya seperti ini. Repeat order. Repeat order bisa kita skemakan, bisa kita raih dari beberapa instrumen kalau saya bilang. Bisa dari produk, justru yang paling berpengaruh adalah layanan. Terutama kalau pasar kita orang Indonesia. Kalau pasar Anda misalkan orang luar Indonesia, itu hanya transaksi, beli, kirim itu sudah selesai. Sesimpel itu. Cuma resikonya nanti di kurs ya. Saya seringkali terjebak itu kepleset di kurs dari mata uang non rupiah ke rupiah. Itu selisihnya lumayan besar. Tetapi jika konsumen Anda adalah orang Indonesia, utamakan pelayanan. Terutama sinyal ke WhatsApp atau chat klien apapun itu harus ada. Dan dia benar-benar concern di situ. Nah, biar orang repeating order, saya kasih tipsnya dan rahasianya dari Pegasus adalah buru-buru atau cepat-cepat bales chatting. Terutama dari konsumen. Kalaupun misalkan sekarang belum mampu mengangkat staf sebagai tukang bales chatting, setidaknya Anda sudah melakukan satu hal, yaitu tolong dan hindari ya teman-teman semua, masang status sibuk di WhatsApp, di Line, di BB, dan seterusnya. Please, ojo, no. Masang status sibuk di WhatsApp atau dimanapun,
kan mesti ada ya itu statusnya, kan ada available, busy, at the school, dan seterusnya. Pasang saja status available. Atau kalau Anda berani tulis status fast respond. Nah gitu. Jangan sekali-sekali pasang status busy. Apalagi Anda usaha, Anda punya bisnis. Sekali orang melihat Anda status busy, sibuk, secara psikologis dia sudah defense. Dia sudah nggak mau sama Anda. Karena Anda sendiri sudah menghalangin orang untuk masuk. Nah, simple ya sebenarnya caranya. Simple sekali. Dan di profil jangan pasang foto yang aneh-aneh. Nggak usah pasang foto mobil mewah di profil. Nggak usah pasang foto perhiasan di profil. Pasang aja jasa atau produk Anda. Kecuali Anda jualan cincin mewah, silahkan. Nah, begitu. Sangat gampang untuk membuat orang repeat order, yaitu komunikasi atau pelayanan. Orang Indonesia itu gak ribet. Orang Indonesia itu gampang. Ngatur orang Indonesia itu gampang. Ada orang Indonesia ngecat, Anda balas itu sewenangnya luar biasa. Ngecat dibalas itu sudah lebih dari cukup untuk orang Indonesia. Wis dah, nggak usah ngomong yang produkku nomor 1, GMP halal. Belum sampai ke sektor itu. Chatnya dibalas itu udah senangnya minta ampun. Jadi tipsnya yang pertama adalah komunikasi. Nah, begitu. Oke ya, berarti kuncinya komunikasi ya. Iya Pak Suno. Komunikasi nggak terputus ya, artinya apapun pekerjaan kita, seberat apapun tetap harus ada komunikasi jalan ya. Oke, nah, ini dari berikutnya dari Mas Ibnu ya, Mas Ibnu Abdang. Ini bertanya tentang bagaimana sih menghadapi kompetitor ya yang di sekitar kita, mungkin pada saat sama-sama jualan produk yang sama atau yang sejenis mungkin seperti itu. Sedangkan ini mungkin Mas Ibnu ini pertanyaan mengarah kalau dia masih rintisan mungkin ya, bisnis rintisan, tahu-tahu ada yang kompetitor yang sudah mengomeni seperti itu. Monggo. Enggak apa-apa. Mas Ibnu, sama siapapun juga pernah berada di posisi Anda. Rintisan, enggak punya teman, enggak punya jaringan, single fighter. Nah, itu memang harus Anda lalui. Harus Anda lalui. Enggak bisa kita langsung ceprot layar jadi pengusaha jaringan luar biasa, enggak bisa. Bahkan mereka-mereka yang sudah punya warisan usaha gede pun, saat pertama dia tetap menjadi single fighter. Nikmati masa-masa ini, Anda akan banyak belajar di masa-masa ini. Contoh, nggak ada jaringan nggak apa-apa. Namanya single fighter ya usaha sendiri. Numpak sepeda motor, kulaan, udan-udan, kejebrotan, ya udah apa-apa. Nikmati itu, masa-masa seperti itu. Sama, siapapun dulu dengan Pak Sunu juga takutnya minta ampun. Ya Pak Sunu dosen saya dulu. Kan gitu. Tapi saya jadi konco. Nah itu jaringan akan terbentuk secara otomatis. Di saat nanti semakin tinggi kapasitas Anda, semakin tinggi keilmuan Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Saya single fighter nikmati dulu, udahlah apa adanya nikmati dulu. Nangis dewi nikmati dulu. Saya pun dulu juga seperti itu, nangis dewi. Emang harus dilalui masa-masa itu untuk menguatkan mental dan fisik Anda. Nah itu pesan saya untuk apa tadi Mas Ibnu. Mas Ibnu ya, oke ya. Oke, semangat Mas Ibnu ya. Nah, ini sudah ada motivasi ya dari Mas Fajar ya, yang sudah luar biasa sekali ya. Berikutnya, ini tanpa ini juga, ini sebenarnya mungkin sudah bisa tercover tadi ya tentang apakah kita membuat video yang bagus dan sebagainya. Ya, tadi sudah terjawab ya dari produknya Mas Dedi aja, produknya hanya videonya hanya sebuah slide ya dari foto-foto ya. Saya kira kalau dilihat dari sudut pandang orang seni, ya, mungkin wah videonya kurang, tapi dilihat dari sisi customer kan sudah bagus kan seperti itu. Jadi mungkin tidak harus menggunakan video yang terlalu bagus, tapi yang penting bagaimana menyampaikan komunikasi produknya lewat video tadi tersampaikan. Mungkin kan seperti itu, mungkin kalau nggak salah Mas Didi ya. Iya betul. Nah, seperti itu. Saya naik aja ya kan, saya naik. Pertanyaannya sebelum saya lanjut, mungkin dari sisi video tadi ya kan Mas. Kita nggak punya video yang bagus, tapi videonya jelek, tapi menyampaikan ya. Mungkin nanti di akhir-akhir mungkin bisa disampaikan tip-tip teknik-teknik bagaimana sebenarnya orang bisa melirik ke sana. Nah, kalau nggak dulu nggak salah, Mas Dedi juga pernah menyampaikan pada saat tamu tentang kata kunci dan sebagainya. Mungkin itu juga akan menjadi catatan bagi teman-teman sahabat Asia semua yang akan mau bisnis di YouTube ya, kata kunci ID-nya. Kemudian postplay bagaimana, mungkin bisa di akhir-akhir nanti bisa disampaikan. Oke, kita lanjutkan dulu di sesi pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Wisnu, ya kan? Pertanyaannya adalah
Nah, ini teknik banget ini. Nah, ini saya juga nggak tahu nih. Terkena dolar kuning padahal tidak mengandung konten SARA. Apa yang dapat kita lakukan ya? Ternyata ada kartu kuning ya di YouTube juga. Monggo Mas Diri. Mas siapa tadi Pak? Wisnu J. Wisnu ya. Wisnu Wibowo ini. Oh, ya. Ini berarti Mas Wisnu Wibowo ini monetasinya sudah berhasil. Ya, tapi dolar kuning gitu. Itu emang jengkelin. Iya. Berarti ada kartu merah juga berarti nanti. Ada Pak, memang seperti itu. Jadi dolar kuning atau dolar abu-abu apalagi, wah itu jengkelin banget itu. Kita dapat iklan tapi duitnya tidak masuk ke kita. Itu duitnya entah masuk kemana. Jadi Mas Wisnu, tidak hanya konten SARA yang harus kita perhatikan, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat video tersebut dolarnya jadi kuning. Contoh, YouTube tidak berkenan dengan konten kita. Nah, tidak berkenan itu apa lagi? YouTube nggak mau buka diri. Kalau dulu sih, konten berbau SARA itu mesti tidak boleh. Konten berbau omongan dewasa mesti tidak boleh. Berbau kekerasan mesti tidak boleh. Tapi nyatanya sekarang kok boleh dan ada saja yang lolos. Tapi di konten-konten tertentu nggak lolos. Nah itu sempat jadi pembahasan kita, terutama di forum-forum tentang hal-hal tersebut. Nah apa yang harus dilakukan? Untuk variabelnya kita belum ketemu ya. Kenapanya tadi kita belum menemukan jawaban. Karena sosok YouTube itu ya sakarepe dhewe. Ya wis gak apa-apa sing duwe-duwe dhewe kan ngono ya. Kita cuma ngikut saja. Yang bisa kita lakukan biarkan saja, tidak perlu diklaim, tidak perlu dihapus videonya. Tidak apa-apa, dilanjutkan seperti itu saja. Nanti apa adanya. Yang tetap kita lakukan adalah tetap upload, tetap produktif. Yang kuning, yang abu-abu adalah biarkan saja. Begitu Pak Sunu. Oke, terima kasih. Itu ternyata seperti di sepak bola ya. Kita masuk konten iklan masuk tapi nggak ada uang kan gitu kan. Iya, ada yang seperti itu Pak. Ya, oke. Mungkin karena di YouTube sendiri kan sekarang sudah algoritmanya juga berkembang terus ya. Mungkin kan. Sudah berkembang. Karena tidak manusia yang ngecek tapi berdasarkan algoritma dari sistemnya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Ika sekarang tentang replika bisnis ya kan. Nah, kalau kita mau memasarkan produk yang berbasis replika, apakah kita perlu izin dulu? Nah, biasanya ini ya berbicara hak kekayaan intelektual nggih untuk Mbak Ika. Jadi perlu saya kasih tahu dulu, produk itu selama tidak terdaftar di Haki, nggih sekali lagi, selama tidak terdaftar di Haki, tidak memiliki payung hukum, maka direplika kayak siapapun oleh siapapun itu it's okay. Begitu ya. Contoh, jenengan duwe tonggo, iso masak tahu iku enak banget. Dan sama dia nggak dihakikan. Terus jenengan niru. Ternyata tahune jenengan yang habis niru tadi kalau lebih laris, tidak apa-apa, it's okay. It's fair play. Karena tidak didaftarkan ke Haki. Tetapi next time, karena Anda sudah tahu nih materinya, Anda misalkan punya produk yang itu purpose banget, misalkan buru-buru daftaran ke Haki. Terutama sekarang bagi UMKM, untuk mendaftarkan ke Haki, itu ada fasilitas gratis dari pemerintah. Nah, itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu Mbak Ika ya, artinya secara hukum memang sudah dipayungi ya, kalau produk-produk yang memang sudah Haki itu sudah harus hati-hati ya kan, jangan sampai nanti kita masih di plagiarisme, sehingga malah bukan keuntungan tapi kerugian yang dituntut, soalnya itu harus hati-hati juga. Oke. Ini juga dari Mas Jerry ya kan, ini tentang teknologi sih sebenarnya ya kan. Kalau teknologinya misalnya HP-nya jadul, bagaimana sih strategi pemasaran dengan menggunakan HP-HP yang masih jadul? Apakah masih mendukung saat ini? Apakah kita harus expand ganti HP? Ya? Mungkin ada apa ya istilahnya teknik-teknik untuk yang teknologi atau alat-alat yang belum mendukung yang selalu canggih. Mas Jerry Pak Nggih. Ya, Mas Jerry sesuaikan dengan segmen pasar Anda. Jika segmen pasar Anda menggunakan WhatsApp, maka cukup ada WhatsApp di HP Anda itu sudah, ya memang sudah cukup. Nggak harus HP-nya bagus, HP terbaru tidak. Siapapun juga seperti itu. HP-nya cuma HP Cino harga 300.000. Murah banget. Yang penting ada WhatsApp-nya karena konsumen saya menggunakan WhatsApp. Tetapi pada saat mau jualan ke Cina, Hong Kong,
saya harus install WeChat. Dulu namanya WeChat, Telegram. Karena mereka menggunakan itu. Nah, sesuaikan dengan konsumennya. Anda mau nembak konsumen yang mana. Tetapi toh misalkan pertanyaannya Mas Jerry, misalkan toh Anda berkecimpung di HP jadul, jualan HP jadul, wah itu luar biasa malah. Itu adalah produk yang unik. Saya pun juga ada teman di Blitar jualannya HP jadul. Mahasiswa Asia juga. Tapi mobilnya Yaris. Dari hasil jualan HP jadul. Nah, begitu. Oke, ya, berarti sesuaikan dengan jasanya itu sesuaikan dengan alatnya ya. Iya, Pak. Yang mungkin yang menjadi PR bagi Mas Jerry ya. Seperti itu. Berikutnya dari Mas Rama, ini kelihatannya menyambung dari pertanyaan yang tadi sudah dijawab Mas Jerry tadi tentang konten-konten negatif atau yang berbau porno mungkin ya, kalau nggak salah seperti itu, untuk memasarkan channel pembuatan konten dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan tanggapan dari Mas Dedi, ini kelihatannya di Uber ini ya. Ini bagaimana kira-kira? Ya apa ya? Tapi ancen wong Indonesia, apa nek wong lanang-lanang ku senengane sing kosro-kosro itu. Makanya yo gak channel YouTube tok yo video-video TikTok, terus apa itu, snack video, Snapchat itu pokok ono gambar wong ayu, gak kelambin, dan itu mesti lewari secara merem itu. Segmennya orang kita ya. Tapi boleh komentar juga ya. Saya punya teman ya, ini juga pebisnis online ya kan, juga alumni dari kita juga. Ini justru malah lewat situ untuk menawarkan salah satu produknya untuk kliknya kan gitu loh ya. Enggak. Intinya untuk menarik orang kan gitu ya. Ini udah joget juga nih, udah jadi miliarder juga, ini udah kliknya lewat situ. Nah, enggak. Itu fenomena yang ada, perlu kita sadari, tinggal Anda mengambil sikap bagaimana. Nah, gitu. Oke, itu ya. Jadi jawabannya itu Mas Rama ya. Jadi susah mengutarakan ya kan, tinggal bagaimana kita menanggapinya saja ya. Berarti kan ini. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari David Armanda ya kan. Nah, ini bagaimana cara men-subscribe menjadi klien di YouTube kita? Teknik ini. Oke. Jadi subscriber, follower itu adalah orang-orang yang mengikuti kita. Jadi kita ada informasi terupdate, mereka akan tahu sebagai orang pertama yang tahu. Tetapi perlu disadari juga, Rama siapa? David ya? Iya. David ya, perlu disadari juga, David dan teman-teman yang lain, tidak semua subscriber, tidak semua follower itu adalah klien, adalah konsumen kita, tidak. Bahkan konsumen kita itu juga ada yang datang dari non-subscriber, dari non-follower. Nah, jadi begitu ya. Jadi misalkan ada subscriber YouTube, follower Instagram kok luar biasa jumlahnya, belum tentu mereka membeli produk kita. Justru biasanya orang-orang di luar follower, di luar subscriber tersebut. Tetapi jika Anda punya subscriber banyak, justru peluang Anda menjual produk akan lebih besar. Ya promosi saja langsung di YouTube. Nih saya jual ini. Promosikan secara gamblang. Wong Indonesia itu senengannya promosi secara gamblang. Nek dodol ya ngaku dodol. Nah, ngono lho. Jadi misalkan di YouTube Anda jualan, ya sudah bilang Anda jualan. Ngaku secara gamblang. Itu yang disukai oleh orang Indonesia. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Ajeng Wahyu Ratnasari. Ini pertanyaan kan, apakah status influencer itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang memengaruhi melalui dunia maya? Karena pengetahuan saya, kalau influencer itu yang mereka yang berpengaruh melalui sosial media mereka. Mohon penjelasannya. Dari Ajeng Wahyu. Ajeng Wahyu. Ajeng Wahyu. Influencer itu pada dasarnya tidak hanya di dunia maya. Di dunia nyata pun kita juga punya banyak influencer. Tetapi makna influencer itu terkerucutkan hanya di dunia nyata seiring dengan penggunaan media sosial oleh anak-anak muda. Contoh, politikus itu juga influencer. Artis juga influencer. Artis misalkan artis yang sudah sepuh, yang tidak main sosial media, dia tetap menjadi influencer bagi pengikutnya.
Nah, kembali ke makna influencer yang di awal, bahwa influencer adalah orang yang berpengaruh terhadap lingkungan. Pak Lurah itu ya influencer di lingkungan lurahan tersebut. Nah, misalkan si X selebgram, ya dia influencer di followernya. Contoh, Mbak Ajeng nge-follow Pak Sunu. Saya nggak nge-follow Pak Sunu. Nah, Pak Sunu adalah influencer bagi Ajeng. Nah, begitu. Itulah kenapa antara selebgram satu dengan yang lain itu biasanya berbeda follower dan berbeda pengaruhnya. Nah, begitu untuk makna influencer. Itu mungkin Mbak Ajeng ya, mungkin sudah terjawab ya kan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Nah, ini pertanyaan kembali lagi nih dari Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Rizkia ya kan, tentang bagaimana sih membuat konten yang menarik bagi produk kita sehingga menarik para konsumen atau bahkan para pemilik modal untuk bisa menanam saham ke kita. Wah, ini mungkin konten-kontennya bagaimana, teknik-teknik awal-awal mungkin Mas Dedi waktu awal masuk di bisnis ya, mungkin bisa share sedikit. Untuk konten maupun segmen pasar itu ada kemiripan. Jadi pada dasarnya konten apapun yang Anda buat itu menarik. Ya, sekali lagi, konten apapun yang Anda buat itu menarik. Menarik bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Kita tidak bisa merangkul semua orang sak dunyo untuk melihat konten kita, tidak bisa. Adalah segmented. Kalau Anda suka horor, Anda bikin konten horor, yang masuk ke channel Anda adalah mereka-mereka yang suka horor. Kayak aku misalkan takut sama horor, ya nggak masuk ke konten Anda. Nah, sekali lagi, disinilah ada persamaan antara segmen dengan apa yang Anda sajikan. Nah, begitu ya. Rumusnya di sini. Kita tidak bisa merangkul seluruh orang. Tidak bisa. Tapi yang kita rangkul siapa? Ya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Nah, begitu untuk Ajeng. Siapa tadi? Ayu. Ayu, ya. Ayu. Kalau saham, wah ini pertanyaan saham ini. Sampai sekarang pun, sampai detik ini saya masih belum mengizinkan orang menanam saham. Karena Anda kalau di manajemen kuliahnya Anda juga akan paham apa itu saham, apa itu bagi hasil, kerjasama, dan seterusnya. Saya rasa Anda harus mulai banyak belajar tentang resiko-resiko yang terjadi jika ada orang yang menanam saham di perusahaan Anda. Nah, ini kudu sinau banget. Nanti segera ya, ayo belajar pada Bapak Ibu dosen. Resiko yang terjadi di lapangan, yang perlu saya Anda katakan biar Anda tahu, biar Anda paham. Nanam saham silakan, wes ditanamin saham sekian miliar, bla 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 bla. 6 bulan, 3 bulan, ternyata bisnisnya beralih. Si pemilik bisnis jadi karyawan, bisnisnya justru diambil alih sama pemilik saham. Itu terjadi di dunia nyata dan banyak sekali terjadi. Nah, hati-hatinya di situ saat kita berbicara penanaman saham. Ya, nanti ya komunikasi lagi yang banyak, belajar yang banyak dengan Bapak Ibu dosen, terutama tentang urusan itulah ngono-ngono saham-saham ngono. Oke, terima kasih Mas Dedi. Wah, ini pertanyaan semakin banyak, semakin seru, cuma mungkin karena waktu ya. Jadi nanti saya closing untuk sesi tanya jawab ini sampai jam 10.30 ya. Nanti kalau masih banyak pertanyaan boleh dilewatkan fasil, nanti akan kita sampaikan ke Mas Dedi untuk dijawab bukan di sini, mungkin bisa lewat media yang lainnya. Oke. Nah, ini saya juga baca dari chat ini ya. Dari chat ini bagaimana sih cara mengejar jam tayang dengan cepat? Instannya lah istilahnya, bisa nggak dengan instan? Nah, ini pertanyaan yang hampir saya temui di setiap forum YouTube ini. Dari siapa? Oh, Israta itu Pak. Iya, dari Israta. Oke. Jadi untuk mengejar jam tayang yang cepat ada beberapa cara. Cara yang jujur, nah saya katakan cara yang jujur adalah Anda membuat konten yang banyak, yang menarik bagi segmen Anda dan durasinya panjang. Logika matematikanya, di saat orang melihat tayangan yang panjang, maka rasio tayangnya juga menjadi panjang. Anda membuat tayangan 10 menit, belum tentu orang mau nonton 10 menit. Kadang cuma 5 menit, kadang 8 menit, kadang cuma 2 menit. Nah kan gitu. Anda bikin tayangan 2 menit, apa orang melihatnya 2 menit? Ya enggak. Anda bikin tayangan 2 menit, kadang orang melihatnya cuma 30 detik. Nah itu rasio. Dalam hal apapun ada rasio. Sak kelas isinya 20, saya pinter 10, berarti rasio. Kayak sak kelas itu pinter kabeh enggak.
kita harus sadar dengan adanya rasio. Nah, cara yang tidak jujur adalah beli jam tayang. Apa ada banyak? Coba Anda buka Google, jual jam tayang YouTube. Wah, nanti muncul banyak sekali itu yang jual. Resikonya apa? Tidak bisa dimonetize. Nah, ngono. Jadi meskipun jam tayang udah 4.000 lebih, subscribernya udah 1.000 lebih, ternyata subscribernya beli, jam tayangnya beli. Terus ngamuk-ngamuk, loh kok nggak dimonetize sama YouTube? Ya jelas dong dari awal caranya nggak benar. Nah, YouTube sudah punya logika untuk itu. Jadi YouTube sudah punya sistem keamanan-keamanan untuk menanggulangi, untuk mengenali hal-hal seperti itu. Kalau emang ada tujuannya untuk monet, gunakan cara-cara yang baik sesuai rule. Nah, gitu. Monggo Pak Sunu. Oke, terima kasih Mas. Jadi itu anggapannya ya kan. Oke. Nah, ini menyambung dari pertanyaan tentang monetis tadi ya kan, ada pertanyaan juga dari Dimas dan mungkin ini Rehan ya kan, tentang bagaimana sih sebenarnya menghitung-hitung tentang monetis di YouTube ya kan, berapa jam tayang harusnya. Mungkin secara sekilas mungkin Mas Dedi bisa menjelaskan dulu, mungkin karena kalau secara teknik mungkin panjang dan kali lebar mungkin nggak seperti itu ya. Oke, monggo. Untuk channel Anda bisa dimonetize di YouTube, syarat pertama yang harus Anda penuhi adalah 1.000 subscriber. Kemudian syarat kedua adalah 4.000 jam tayang. Nah, baru sudah itu memenuhi syarat untuk iklan Anda, untuk video Anda dikasih iklan sama YouTube. Bagaimana penghasilannya? Penghasilannya 0,00 sekian. Intinya 1.000 tayang Anda mendapatkan $1. $1 ya sekarang anggap aja 15 atau 14 ribu lah ya, per 1.000 kali tayang iklan. Kok kecil? Jangan dulu bicara kecil. Karena sekarang dalam satu video, YouTube kadang menyematkan 2 iklan. Semakin ramai video Anda, kadang satu video disematkan 10 iklan oleh YouTube. Berarti kan penghasilan Anda sudah 10 kali. Nah, di situ rumusnya. Ya, itu Mas Rahma ya, Mas Rehan, Mas Dimas ya, mungkin nanti bisa juga, mungkin kalau hitung-hitungan mungkin juga bisa dicari di referensi ya, mungkin di internet sudah banyak cara hitung-hitungannya bagaimana dan sebagainya ya kan. Tapi yang tadi yang sudah disinggung, untuk monetis itu tidak hanya sekedar subscribe aja, mungkin nggak seperti itu Mas Dedi ya. Jadi banyak parameternya mungkin seperti itu. Oke. Berikutnya ini masih waktunya tinggal 2 menit ya untuk sesi tanya jawab. Jadi mohon maaf bagi teman-teman sahabat Asia semua yang nggak bisa terjawab semua ya kan, pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Ini tentang apa ya? Ini pertanyaan tentang mengendalikan mood ya kan. Saat ingin membuat sesuatu, untuk mengendalikan mood itu bagaimana? Nah, ini mungkin ada tip, teknik, trik dan sebagainya mungkin itu. Apakah pada saat, kalau saya sih kalau mood itu pada saat di belakang baru keluar moodnya kan itu ya. Oke Mas Dedi mungkin bisa sharing. Ya, apalagi arek-arek itu biasanya gak mood gak ditandangi, gak mood garap tugas juga digarap tugas sih, gak apa-apa paling disenangi dosenmu ngono. Pakai perasaan ya. Nah, ini salah satu tadi yang sudah saya berikan ya teman-teman, ini ada catatan harian. Dalam satu hari itu kita ngapain aja itu catat di sini. Besok mau ngapain itu catat di sini. Dan dalam satu hari harus menyelesaikan catatan tadi. Misalkan besok komunikasi sampai tak catat. Ngechat Pak Sunu di WhatsApp itu sampai saya catat. Mood gak mood, kudu dilakoni. Jadi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam hari tersebut. Nah, ngomong mood gak mood ya sampai kapan? Tetap harus dicatat sehingga berbicaranya adalah profesionalisme tentang apa yang harus Anda selesaikan, apa yang harus Anda kerjakan, bukan berbicara mood maupun unmood. Nanti kalau misalkan Anda nggak mood kerjakan tugas, tapi kadung dicatat kayak gini, ya, dan harus selesai hari ini, misalnya, meskipun nggak mood akan dikerjakan kok. Nah, salah satu caranya gitu. Jadi caranya adalah memaksa diri sendiri, ya nggak apa-apa, guys. Si awak biar kita sendiri itu nggak malas. Itu salah satu caranya, nggih. Caranya yang lain masih banyak. Tenang aja. Oke, Mas Dedi, terima kasih ya. Ini sudah jam 10.30 ya kan. Ini masih ada beberapa pertanyaan, sekali lagi mohon maaf ya kan, yang nggak bisa terjawab ya kan. Artinya ternyata di hari itu masih tetap dipakai ya, tidak hanya sekedar HP aja, semua ditulis di HP ya kan, seperti itu. Nah ini terakhir yang mungkin harus dijawab tentang
apakah pada saat kita mempelajari SEO di YouTube, Pak, harus mempelajari SEO pada saat mungkin pertanyaan mungkin pada saat kita bermain di YouTube, apakah harus belajar SEO juga, mungkin seperti itu pertanyaan. Oke, betul. SEO tidak hanya di YouTube ya, di Instagram, di Facebook, website punya disiplin SEO masing-masing. Anda yang memiliki skill SEO untuk YouTube itu jauh lebih baik. Tapi misalkan sekarang belum punya skill untuk YouTube, ya ikuti saja BP. Wilayah ini kan banyak sekali menghadirkan pembicara yang paten di YouTube, di SEO. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi satu dengan yang lain itu saling mendukung. SEO dengan Facebook Ads, SEO dengan YouTube, SEO dengan web dan seterusnya itu saling mendukung. Semuanya perlu dipelajari. Gitu pesan saya. Oke, terima kasih Mas Dedi. Mungkin tadi menyambung pertanyaan tadi ya, mungkin bisa dikenalkan sedikit tentang teknik-teknik di YouTube tentang kata kunci, atau kita bisa saat misalnya masang banner dan sebagainya. Mungkin pada saat awal-awal Mas Dedi ngisi kegiatan juga pernah disinggung istilah itu, mungkin juga menjadi PR bagi teman-teman juga di YouTube. Mungkin bisa ada waktu kurang lebih 10 menit Mas Dedi. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Suno tentang tips tadi Pak G. Nah, jadi teman-teman, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar video Anda disimak orang gitu ya, bukan robot ya yang menyimak tapi orang. Pertama, perhatikan data dan metadata. Data itu yang kelihatan, metadata berarti yang tidak kelihatan. Metadata apa yang bisa kita lakukan adalah kata kunci. Nah, kalau teman-teman buka YouTube itu kan ada tag ya. Mengupload YouTube itu tulisannya tag. Tag itu kalau nggak salah dia memuat sampai 500 karakter. Silakan dimaksimalkan, isi dengan kata kunci. Kata kunci yang seperti apa lah pertanyaannya kan itu. Kata kunci hasil melihat data juga. Nah, wis belajar Google Trend toh, gunakan kata-kata kunci yang ada di Google Trend. Itu untuk ngisi kata kunci atau keyword. Metadata ya, kita bicara metadata. Sedangkan data dari yang terlihat oleh user, oleh pengguna, oleh penonton. Pertama, kita kenal adanya judul. Berikan judul yang baik, yang menarik di YouTube. Tetapi ingat, manusia Indonesia sekarang sudah kenal namanya clickbait. Clickbait itu sing judulnya aneh-aneh, reno-reno, tapi isinya gak mudeng. Komennya nanti pasti akan aneh-aneh. Jadi orang Indonesia sekarang sudah anti pada clickbait. Sekitar 1-2 tahun yang dulu, yang kemarin, clickbait itu sangat populer. Orang Indonesia banyak sekali ngeklik. Mereka yang pakai metode clickbait pada panen. Tapi semakin kesini orang Indonesia kan semakin cerdas ya. Sehingga mereka tahu. Seringkali konten yang masih menggunakan clickbait itu di komen tidak baik, komennya buruk, tidak sopan komennya, dan di dislike. Apa ada keuntungan kelemahan? Ya pasti ada kelemahan. Video yang banyak dislike-nya, video yang banyak komentar negatifnya, itu sama YouTube diberikan kebijakan terhapus. Bahkan channelnya juga menjadi reputasi yang kurang baik. Nah begitu. Clickbait itu Anda sudah pernah contoh penampakan pocong, matanya menyala. Judulnya gitu, bareng diklik tiba wong dodol peyek. Nah itu clickbait. Antara judul dan konten tidak nyambung, atau judulnya bombastis, judulnya luar biasa tapi enggak nyambung. Hindari pakai clickbait. Silakan Anda buat judul yang menarik, yang sesuai dengan isi konten Anda. Kekuatan yang lain selain judul adalah thumbnail. Thumbnail itu gambar kecil ya, yang muncul pada saat Anda buka YouTube. Bikin thumbnail yang tidak terlalu banyak tulisan, tidak terlalu banyak objek, tapi jelas. Antara thumbnail dengan judul itu nyambung, pesan apa yang disampaikan. Kekuatan yang ketiga adalah deskripsi. Ya, jadi YouTube itu memberikan kolom deskripsi yang bisa kita isi. Jadi silakan kolom deskripsinya diisi. Diisi apa? Diisi sesuatu untuk menjelaskan konten. Jangan dibiarkan kolom deskripsi kosong. Nah, begitu. Nyun sewu, saya tak nyoba share screen, masih ada waktu. Gitu. Masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 6 menit. Jadi Anda jangan minder dengan jumlah viewer, jumlah subscribers.
Jangan minder dulu. Yang penting kan pengaruhnya. Nah, ini salah satu channel saya, Smart Millennial Indonesia, subscribe-nya cuma 1,2 ribu, berarti cuma 1.200. Tapi jam tayangnya udah di atas 4.000. Udah mendekati 6.000, 8.000 dan seterusnya. Subscribe-nya cuma segini. Coba video terbaru lagi. Di-upload 1 hari yang lalu, penontonnya cuma 4. Nih, di-upload 4 hari yang lalu, penontonnya cuma 6. Nah, enggak apa-apa. Kebutuhannya adalah video Anda ditonton oleh orang terus-menerus. Tadi kekuatan pertama di thumbnail, kekuatan kedua pada apa ini namanya? Judul, kekuatan ketiga pada deskripsi. Semuanya diisi. Tergantung apa konten Anda itu untuk orang Indonesia atau untuk orang global, itu terserah Anda masing-masing. Jadi sekali lagi ya, judul sesuai dengan isi, kemudian deskripsi, sama metadatanya yaitu berupa keyword tadi. Sehingga video ini Anda upload begitu saja, tidak Anda sebar kemanapun, akan ada orang yang menonton. Justru akan lebih baik lagi, misalkan tiap kali Anda upload, Anda nyebar ini ke seluruh sosial media Anda. Itu akan jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak sempat, ya wis, video diupload saja, asalkan seluruh elemen tadi Anda penuhi, maka penonton akan datang dengan sendirinya. Nah, begitu contohnya. Oke, terima kasih ya. Mungkin satu lagi aja nyambung dengan tadi ya. Tadi kan sudah dijawab secara ini. Kemudian biasanya kan teman-teman ini kan pada saat misalnya ada tugas sama dosen fasilnya untuk mengupload tugasnya di YouTube dan sebagainya, banyak karena masalah musik background ya kan, itu backgroundnya itulah. Kira-kira mungkin ada teknik-teknik atau tips-tips atau untuk mencari kira-kira musik-musik mana saja yang boleh, itu ada mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan. Oke, jadi kalau urusan musik dan seterusnya itu teman-teman kita akhirnya berbicara copyright juga ini di seminar ini, nggih. Itu istilahnya copyright. Nah, namanya copyright, misalkan Anda pakai musik saya, terus Anda pakai di video Anda, tapi gak konangan, aku gak ngonangi musik itu, Anda gak ketahuan sama saya, lolos. Tetapi next time kalau ketahuan, wah jadi urusan. Jadi teman saya ada pengalaman juga, dia pakai musiknya siapa itu, Sabina atau siapa itu, yang lagu-lagu muslim itu, dia pakai di videonya jadi viral. Satu video hasilnya 22 juta waktu itu. Satu video. Oh, Sabian, musiknya Sabian dia pakai. Tetapi karena musiknya Sabian yang sudah copyright, tidak izin dan seterusnya, akhirnya dituntut oleh pihak Sabian harus bayar 12 juta. Oleh 22 juta, terus bayar hukum kena 12 juta. Nah, itulah yang disebut dengan urusan copyright. Bagaimana caranya biar nggak kena copyright? Oke, saya share screen lagi nih Pak Sunu. Biar nggak kena copyright, pertama Anda bisa masuk ke sini. YouTube Audio Library. Nah, ini. Jadi YouTube sengaja menyediakan musik-musik yang bisa Anda gunakan secara gratis dan tidak ada copyright. Bebas copyright. Wis iki bebas wis. Ya bebas-bebasnya. Atau Anda bisa menggunakan musik-musik dari free royalty musik. Nah, free royalty musik ini juga ada banyak. Nah, ini sudah Anda kelihatan ya, yang YouTube Audio Library. Kalau Anda sudah login seperti ini, Anda bisa mengakses YouTube Audio Library. Musiknya sangat banyak. Saya rasa ini sudah sangat mencukupi kebutuhan Anda. Kalau saya pakai musik yang dari sini, aman dari copyright. Karena memang inilah yang direkomendasikan YouTube. Ada band sound, ada hook sound, ada mic, Silverman sound, dan seterusnya. Tapi pesan saya saat Anda menggunakan musik-musik dari free royalty seperti ini, baca dengan sangat baik lisensinya bagaimana, copyright term of service-nya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini lihat, you cannot claim, nah ini seterusnya. Salah-salah, Anda bisa kena claim karena tidak mengikuti lisensinya. Beda-beda, ada yang minta
lisensinya ditulis di video, ada yang minta di komentar, ada yang minta di deskripsi, macam-macam tergantung. Nah, ini Anda baca di sini. Nah, pesan saya, pengalaman saya selama ini seperti itu. Dulu pernah saya pakai band sound. Nah, ini juga sudah saya ikuti copyright-nya, ternyata saya kepleset, dalam arti kepleset. Harusnya saya menampilkan musik by band sound itu di video. Ternyata saya lupa waktu ngedit tidak menampilkan band sound dari video. Ternyata pada saat saya upload video tersebut banyak penontonnya, tapi saya nggak dapat monetnya karena terjebak di urusan copyright itu tadi. Dan pihak band sound ini ngemail ke saya agar video saya tersebut di take down alias dihapus dari YouTube. Ya sudah, daripada urusan kemana-mana langsung saya hapus saja. Nah, pesan saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dedi ya, sudah luar biasa sekali materi-materinya, tip-tipnya ya kan bagi teman-teman yang mau merintis usaha bisnis online ya, mulai dari awal sampai bagaimana copyright musik dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadi bagian dari apa ya istilahnya catatan ya kan bagi teman-teman semuanya, sehingga nanti target kami selaku koordinator di bisnis praktis maupun teknik praktis ini, mari ya teman-teman mahasiswa Asia semuanya, kalau bisa kuliah sambil mencari ceperan sendiri, mencari rupiah sendiri, bahkan mencari dolar sendiri, ya kita lakukan ya kan, kita lakukan. Di sini banyak narasumber yang selalu open, terbuka untuk menjadi guru, termasuk Mas Dedi. Siap Mas Dedi ya? Kalau untuk Asia itu tidak ada kata lain selain siap, Pak. Itu ya, jadi ini Mas Dedi juga ada siap ya kan, sebagai gurunya teman-teman semuanya ya kan. Nah, itu nanti mari silahkan ya bagi teman-teman yang mempunyai arah ke sana. Tapi harapan kami mulailah kita, kalau kita nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kami selaku moderator yang nggak bisa menjawab satu persatu lagi pertanyaan teman-teman semuanya ya, nanti bisa disampaikan ke Fasil ya, Fasil biar ditindaklanjuti ke kami dan akan saya sampaikan ke Mas Dedi juga. Oke, saya kira itu aja. Saya kembalikan ke Bu Budi selaku MC. Monggo.